Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pencinta Al-Quran hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ustazah akan melanjutkan materi jilid 4. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah hari ini ada satu cerita. Ada yang pernah dengar tentang Nabi Nuh alaihi salam? Pernah ya? Ya, jadi Nabi Nuh itu adalah keturunannya Nabi Idris. Usianya 950 tahun. Panjang ya usianya, 950 tahun. Jadi sepeninggal Nabi Idris, umat itu mulai menyimpang lagi. Allah mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki umat yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Idris. Jadi umat Nabi Nuh itu terkenal zalim, penyembah berhala, suka membangkang. Dan Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tadi usianya? 950 tahun. Sangat lama. Tapi banyak umatnya yang tidak mau mengimani apa ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh pun akhirnya memohon pada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha sangat lama untuk mengajak mereka beriman. Mohon berilah teguran. Nabi Nuh pun menyampaikan pada umatnya, segeralah bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, nanti akan ada teguran dari Allah. Umatnya pun menyampingkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu tadi. Mereka tidak mempercayainya. Sehingga Allah pun berfirman pada Nabi Nuh, diminta untuk membuat kapal yang sangat besar. Kapal yang nanti akan dinaiki oleh semua umatnya yang beriman, umatnya yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, dan hewan-hewan. Ada apa di situ bisa dilihat ya? Ada gajah, ada burung, ada kambing, jerapah. Jadi semua hewan-hewan diminta diangkut di kapal yang sangat besar dan dibawa naik kapal. Setelah kapal selesai, Allah berkata pada Nabi Nuh untuk membawa semua umatnya yang beriman dan hewan-hewan secara berpasangan untuk naik kapal. Setelah itu apa yang terjadi? Selama 40 hari 40 malam banjir, hujan datang terus, akhirnya banjir besar. Umat yang tidak mempercayai Nabi Nuh gimana? Naik ke bukit, tapi nggak bisa. Karena yang ditolong Allah adalah yang hanya di kapal. Yang mendapatkan rahmat Allah adalah ya umat Nabi Nuh yang sudah naik kapal, itu yang selamat. Yang lainnya gimana? Sudah tidak terselamatkan. Walaupun dia udah naik, berusaha naik gunung setinggi apapun, tetap tenggelam karena tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Setelah hujan reda, bumi semuanya rata, nggak ada yang hidup lagi kecuali yang di kapal tadi. Nabi Nuh pun dan semua umatnya turun dari kapal dan memulai hidup yang baru dengan kehidupan yang baru, tentunya dengan keimanan pada Allah. Itu tadi ya anak-anak, kisahnya tentang Nabi Nuh dan kapalnya yang sangat besar dan umatnya yang tidak mengimani Allah, tidak meyakini kebenaran yang diajarkan Nabi Nuh, akhirnya tenggelam. Nah, apa hikmahnya yang dapat kita ambil dari kisah ini? Ya, jadi kita harus berlindung pada Allah akan azab yang Allah turunkan pada kita. Kita harus senantiasa mengimani bahwa semua perbuatan kita, semua mungkin kemaksiatan yang pernah kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan seseorang tidak bisa merubah takdir orang lain, hanya kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Seperti Nabi Nuh tadi, dia akan berusaha mengajak umatnya berapa tahun lamanya, ternyata kayak kita. Nabi Nuh tidak bisa memaksa merubah nafsu umatnya untuk beriman, tapi Nabi Nuh punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Begitu juga dengan kita. Kita punya kewajiban
menyampaikan kebaikan, tapi kita tidak bisa menakdirkan kebaikan itu pada orang lain. Yang menentukan adalah Allah. Kita punya kewajiban menyampaikan kebaikan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah pun, maka itu akan mendapatkan kebaikan juga, akan mendapat pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka barang siapa yang melakukan kejelekan sebiji zarah pun itu juga akan mendapatkan balasannya, ya. Jadi mari kita sama-sama berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita, ya. Dan tentu akan dinilai oleh Allah. Itu aja hari ini. Selanjutnya kita akan masuk materi di halaman 18, halaman 19, ya. Di situ ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya. Dilihat bawah, nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw, membacanya dengung, ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, membacanya didengungkan, dimasukkan. Ustazah kasih contoh, misalnya mayyaqulu, masuk dan dengung, ya. Mayyaqulu, nunnya dimasukkan. Jadi apa yang dimasukkan Ustazah? Jadi nunnya dimasukkan ke huruf ya dan didengungkan. Mayyaqulu, bukan man ya, tapi mayyaqulu. Adzanu yasma'una, adzanu yasma'una. Itu harokat dhammah tanwinnya dimasukkan ke huruf ya. Seperti itu, ya. Ustazah akan kasih contohnya 3 baris atas, nanti yang lain bisa dipraktekkan. Ustazah ulangi. Mayyaqulu adzanu yasma'una ayyunazzila liqaumin yu'minuna wa man yarghabu liqaumin yatafakkaruna. Bisa, ya, gampang sekali. Selanjutnya halaman 20. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa itu? Ya, bertemu huruf nun. Ini sama, didengungkan, dimasukkan, dileburkan nun sukun atau tanwinnya ke huruf nun. Contoh, ya. Walan nu'jizahu amilatun nasibatun min nurin idhaman nakhiratan min nakhilin yauma min nakhilin yauma idzin nadhiratun. Seperti itu, ya, diingat-ingat. Selanjutnya halaman 21. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa? Mim, ya, huruf mim. Ya, jadi nun sukun atau tanwinnya dileburkan ke huruf mim. Saya kasih contoh 3 baris, nanti yang lainnya bisa dipraktekkan. Mim marqadina, mim marqadina. Jadi nun sukunnya dileburkan, ya. Mim marqadina basyarum mithlukum. Bisa? Oke. 2 baris bawahnya. Mim masadin yauma idzim musfiratun mim maqamin fi dhalalim mubinin. Sangat mudah. Selanjutnya nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, wawu, huruf wawu atau wawu. Ini sama cara bacanya, didengungkan, dimasukkan dan didengungkan. Contoh baris pertama. Min waliyyin wala nasirin ma law wa'addadahu. Bisa, ya. Miu, tadi bukan min tapi miu, masuk, dengung. Sekali lagi. Min waliyyin wala nasirin ma law wa'addadahu. 2 baris bawahnya.
min warathati jannatin fi samumin wa hamimin. Terus awwalidihi syai'an liya'budu ilaha wahidan. Oke, mudah kan? Bisa, insya Allah bisa. Jadi ingat-ingat materi hari kita hari ini, nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw. Ada berapa? 4. Ya, nun, mim, waw, maka membacanya dengung ya, dengung. Jadi nun sukun atau tanwinnya dimasukkan atau dileburkan ke huruf ya, nun, mim, waw, dan didengungkan. Jangan lupa dengung kemarin ditahan, ditekan, dan ditahan. Oke, bisa ya? Silakan nanti dipraktekkan, dibaca sesuai yang Ustazah contohkan. Oke anak-anak, cukup hari ini pembelajaran kita. Nanti pelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.